Oke, hello, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Seekor Lebah. Di video kali ini, saya akan membahas materi baru yang berkenaan dengan bangun ruang sisi datar, yaitu yang pertama adalah kubus. Jadi, nanti bangun ruang sisi datar tuh banyak jenisnya. Ada kubus, ada balok, ada prisma. Sorry, bukan prisma. Iya benar, prisma, ada limas. Dan nanti ada apa lagi ya? Kayaknya itu 4 doang deh. Kubus, balok, prisma, sama limas. Nah, yang pertama kita akan mengenal dasar konsep-konsep daripada kubus. Sebelum saya bahas, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap saya upload video terbaru kalian dapat notifikasi tuh dan bisa nonton video-video saya. Follow juga Instagram saya di @seekorlebah_. Oke, kubus ini merupakan materi matematika SD di kelas 6 ya. Dan kalau di SMP materi matematika kelas 8 semester 2 di kurikulum 2013. Oke, yang saya pengen ajarin pertama tentang kubus adalah cara menggambar kubus. Nah, misalkan kita disuruh gambar, buatlah kubus ABCD. Buatlah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika mau buat kubus adalah bikin persegi. Nah, ini nih persegi tuh. Persegi tuh kotak ya. Dikira-kira aja, yang penting sisinya tuh sama. Kalau seumpama kalian tidak menggunakan penggaris. Oke, dah. Udah bikin kotak begini, lalu bikin titik di tengah tapi agak ke bawahan dikit. Nah tuh, bikin titik, bikin kotak lagi tuh. Sorry ya tuh. Oke, harus pelan-pelan ya bikin kubus tuh biar kelihatan rapi. Nah, ini kan kebetulan saya nggak pakai penggaris. Dah, udah bikin kotak, tinggal kita tarik garis di setiap ujung. Kita hubungkan titik-titik sudutnya itu ke setiap ujung di depannya. Nah, jadi deh sebuah kubus. Untuk penamaannya sendiri, A, B, C, D, E, F, G, H dimulai dari kiri bawah. A, B, C, D. Ngerti ya? A, B, C, D. Ini udah ketentuan nih, udah kesepakatan. Jadi kita biasanya membuat kubus tuh penamaannya dimulai dari yang kiri bawah, A, B, C, D. Dilanjutin E, F, G, H sama E, F, G, H gitu. Polanya sama seperti ketika kita buat dari bawah, A, B, C, D, E, F, G, H. Udah. Jadi ini kita udah bahas cara menggambar sebuah kubus. Nah, apa aja sih unsur-unsur pada sebuah kubus? Kubus itu memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudutnya ada 8. Tuh. Ya, rusuknya. Rusuk tuh tulang. Rusuknya ada berapa? Rusuknya tuh tulangnya ya. 1, 2, 3, 4. Itu yang bawah 4 ya, yang berdiri 1, 2, 3, 4. Yang berdiri juga 4. Yang atas 1, 2, 3, 4. Ada berapa kali ayo? 4-nya ada 3 kali, berarti ada 12. Rusuknya ada 12. Nah, sisinya ada. Nah, sisinya itu ada sisi bawah. Kalau bawah ada sisi atas ya. Oke, bawah atas, kanan dan kiri. Oke, kanan dan kiri. Kemudian depan dan belakang. Depan dan belakang. Jadi sisi kubus itu ada 6. Bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Sisinya ada 6. Tuh, ya. Yang bawah sisinya namanya A, B, C, D.
Sisi ABCD itu yang bawah. Yang atas sisinya namanya EFGH. EFGH. Kemudian yang kanan BCGF. BCGF. Yang kanannya BCGF. Yang kiri ADEH, ADHE atau ADEH sama aja ya. ADHE. ADHE. Yang depan ABFE. ABFE. Dan yang terakhir yang belakang CDHG. CDHG. Tuh. Jadi sisinya ada 6 ya. Itulah antar kenapa luas permukaan kubus itu 6S kuadrat. Kenapa 6S kuadrat? Ntar dijelasin. Oke, akan saya jelasin kenapa luas permukaannya 6S kuadrat. Nah, sisinya ini berbentuk apa sih? ABCD berbentuk persegi. Persegi itu luasnya apa? Sisi kali sisi. Kalau sisi kali sisi ditulis sisi kuadrat. Ada berapa sisi kuadratnya? Ini sisi kuadrat juga, sisi kuadrat juga, sisi kuadrat juga, sisi kuadrat juga, sisi kuadrat juga ya kan? Bawah berbentuk persegi, atas persegi, kanan persegi, kiri persegi, depan persegi, belakang persegi. Persegi itu sisi kali sisi. Sisi kuadrat kan? Kalau kita hitung ada 6. Dapatlah 6S kuadrat. Karena luas permukaan adalah luas keseluruhan. Nah, jadi dapat luas permukaan sebuah kubus adalah 6S kuadrat. Lalu ada yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi. Ada? Oke. Diagonal sisi itu nyilang. A ke C. Berarti nyilangnya B ke D. Ada berapa tuh? Ada 2 ya. A ke C, B ke D. Berarti ini A ke C, B ke D. Ada 2. Ini berarti yang atas E ke G, E ke G, F ke H. E ke G, F ke H. Ada 2 ya. Oke. Kemudian yang kanan C ke F, B ke G. C ke F, B ke G. Itu yang kanan. Oke, yang kiri A ke H, D ke E. A ke H, D ke E. A ke H, D ke E. Itu ya, itu yang kiri. Yang depan A ke F, B ke E. Ngilang dia ya. A ke F, B ke E. Ada 2 juga. Yang belakang diagonal sisinya C ke F, C ke H, D ke G. C ke H, D ke G. Nah, setiap sisinya punya 2 diagonal. Setiap sisi punya punya 2 diagonal. Setiap sisi bawah diagonalnya 2, sisi atas diagonalnya 2, kanan diagonalnya 2, kiri diagonalnya 2, depan diagonalnya 2, dan belakang juga diagonalnya 2. Jadi ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi diagonal sisinya ada 12. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ada diagonal sisi berarti ada diagonal ruang. Oke. Kalau diagonal ruang itu melintasi ruang. Melintasi ruang. Oke, saya bikin ulang deh kubusnya karena udah nggak muat. Kita bikin ulang kubusnya A B C D E F G H. Oke, ini udah kecoret-coret nih. Biar kalian bikin yang ngerti lagi. Oke, bikin persegi lagi, kemudian agak sedikit ke bawah. Bikin lagi persegi. Oke ya, persegi itu kotak atau bujur sangkar. Oke ya, oke. Dah. Namain deh. A B C D E F G H. Nah, kalau yang namanya diagonal
ruang, dia melintasi ruang atau ada di dalam. Jadi kalau dari C ke E, C ke E itu ya, C ke E. Kalau dari A ke G, A ke G, diagonal ruang tuh adanya di dalam ruang. Kalau H ke B, oke. Kalau yang terakhir D ke F, diagonal ruang D ke F. Ada berapa diagonal ruangnya berarti? Diagonal ruangnya berarti ada 4. Itu ya, ada 4. Oke. Terakhir, ini tentang unsur-unsur kubus. Terakhir, bidang diagonal. Bidang diagonal. Oke. Ada berapa? Kita lihat nih bidang diagonal. Kalian pernah nyenderin tangga nggak? Nah, bidang diagonal itu kayak seperti tangga disenderin. Jadi kalau saya BC kaki tangga, maka naruh tangga tuh pasti palanya di E sama H. Kalau saya kaki tangganya ada di BC, pala tangganya, ujung tangganya pasti ada di EH. Berarti bidang diagonal tuh BC EH. BC HE sama aja ya. Berarti BC HE. Berarti kalau seumpama saya ada di AD pala tangganya di FG ya. Tuh. ADFG. Oke. Kalau saya palanya ada di AB. Palanya apa bawahnya ada di AB? Bawahnya ada di AB. Maka ujung atasnya ada di HG. Oke. Kalau saya bawahnya ada di CD, maka palanya ada di FE. Ya. CD FE. Lanjut, ada lagi tahu? Nah, itu kan untuk bawah. Nah, kalau seumpama saya bawahnya ada di BD, kalau saya ada di BD, maka atasnya pasti ada di HF, kayak sekat gitu ya. BD HF, BD FH sama aja ya. Oke. Kalau seumpama saya sekatnya di EG, sekatnya di EG, berarti jatuhnya di AC, gitu. Kalau EG AC atau AC EG. Tuh, itu namanya bidang diagonal. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bidang diagonalnya ada 6. Oke. Kalau tadi tentang unsur-unsur, kemudian kita jelasin juga ya cara gambar kubus, kemudian unsur-unsur kubus. Nah, terakhir, rumus-rumus pada kubus. Yang pertama, luas permukaan, rumusnya 6S kuadrat, dapat dari tadi sini ya. Kemudian ada volume. Volume itu kalau kubus ini kan namanya sisi ya, sisi kali sisi kali sisi ya, sisi pangkat 3. Nah, untuk di video selanjutnya nanti akan saya jelasin soal-soal terkait tentang kubus. Jadi kubus itu ada 2 rumus, luas permukaan 6S kuadrat, volume sisi pangkat 3, gitu ya. Oke, mungkin demikian dulu penjelasan tentang mengenal kubus, konsep dasar mengenal kubus. Silakan tonton ulang berkali-kali sampai benar-benar paham. Kalau sudah paham, nanti bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih.